Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bulan lalu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memuji Tuhan dengan puji-pujian yang berasal dari negeri India dan juga dari Timur Tengah, tepatnya Israel. Pada bulan November ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memuji Tuhan dengan puji-pujian yang berasal dari negeri Amerika Latin atau Amerika Selatan. Hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan Tuhan Engkaulah Hadir yang terdapat di dalam NKB nomor 216. Pujian ini berasal dari negeri Bolivia. Syairnya diciptakan oleh Mortimer Arias, sedangkan melodinya diciptakan oleh Antonio Ausa. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang melodinya khas Bolivia, Amerika Latin. Tuhan, Engkaulah hadir. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang dianugerahkannya bagi setiap kita. Marilah sebelum memulai kehidupan aktivitas sepanjang hari ini, kita datang menghadap Tuhan. Kita mohon Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kita, memberi hikmat kebijaksanaan melalui kebenaran firman-Nya. Pada pagi hari ini, renungan akan disampaikan oleh Pendeta Angga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami untuk menjalani kerja dan karya di tengah-tengah dunia. Kami mengucap syukur karena sepanjang malam dalam peristirahatan Tuhan telah memimpin, menyertai, menjaga kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas yang ada,
Kami mohon Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui firman dan doa yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah sungguh Tuhan boleh pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu menguatkan iman setiap kami, meneguhkan hati kami. Di tengah-tengah pergumulan kami dapat menjadi kuat, karena kami berjalan bersama dengan firman-Mu. Bapak yang baik, pada pagi hari ini berdoa menyerahkan Pendeta Angga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai untuk dapat menjadi berkat kepada kami semua yang mendengar. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah iman seperti iman seorang anak kecil. Terambil dari Injil Matius 18 ayatnya yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohani Yoder adalah seorang penulis Kristen yang banyak menginspirasi orang dengan tulisan maupun karya pelayanannya. Ia dan suaminya mendirikan pusat rehabilitasi Kristen untuk pecandu narkoba di Inggris puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1982, dia hidup sebagai seorang janda dan ia belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yohani adalah penulis buku terkenal yang berjudul Finding the God Deep Life. Pelayanannya diantaranya adalah melayani para pecandu narkoba, dan pelayanan itu membuat dia dekat dengan kaum muda di Inggris. Pada suatu hari Minggu, Yohani Yoder mendengar seorang pemuda bernama Mike bercerita tentang hubungannya dengan kedua ayahnya. Yaitu, yang pertama adalah ayah yang membesarkannya sejak kecil. Dan yang kedua adalah bapaknya di surga. Pertama, ia menggambarkan bahwa pada masa anak-anak, ia percaya kepada ayah duniawinya secara sederhana dan tidak berbelit-belit. Ia mengharapkan ayahnya membetulkan barang-barang yang rusak dan memberinya nasihat. Ia takut mengecewakan ayahnya. Padahal kasih sayang dan pengampunan dari sang ayah selalu tersedia baginya. Kemudian Mike melanjutkan bercerita demikian. Beberapa tahun yang lalu, saya berbuat kesalahan yang menyakiti banyak orang. Dan karena saya merasa sangat bersalah, saya memutuskan hubungan yang menyenangkan dengan Bapa saya yang di surga. Rupanya saat itu saya lupa kalau saya dapat memintanya untuk memperbaiki apa yang telah saya rusakkan dan untuk meminta nasihat darinya. Tahun-tahun pun berlalu. Saya sangat merindukan Allah, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sampai suatu hari, pendeta yang melayani di gereja saya berkata, "Mohon ampunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh." Namun, Mike justru mengajukan pertanyaan yang berbelit-belit. Seperti, apakah permohonan pengampunan ini akan didengar Tuhan? Apakah Tuhan akan mengampuni saya yang sudah berdosa besar ini? Akhirnya, pendeta saya pun berdoa demikian. Ya Allah, berilah Mike iman seorang anak kecil. Tak lama kemudian, setelah pendeta saya mendoakan saya demikian, maka ada sukacita yang besar muncul di dalam hati saya. Dan saya pun berkata, aku telah menerimanya. Aku telah menerima iman seperti seorang anak kecil. Dan hari itu juga, saya, Mike, kembali menemukan kedekatan dengan Bapa Surgawi saya. Kuncinya adalah dengan cara mempraktekkan iman seperti iman seorang anak kecil yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kesaksian Mike itu kita pun dapat mengetahui bahwa ketika kita meminta ampun kepada Bapa, janganlah meminta ampun dengan cara yang berbelit-belit.
Sampaikan pengakuan kita kepada Bapa Surgawi yang penuh kasih. Bukalah kehidupan kita di hadapannya. Mengakulah dengan kejujuran. Maka Dia yang bertahta di surga akan mendengar pengakuan kita. Dan Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Supaya kita dapat hidup lebih baik dari hari ke hari. Milikilah iman seperti seorang anak kecil yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini kami boleh diingatkan bahwa kami sebagai anak-anak-Mu hendaklah kami memiliki iman seperti seorang anak kecil. Ampuni kami jikalau selama ini ketika kami berelasi dengan Engkau, kami berbelit-belit sehingga relasi kami dengan Engkau tidak berjalan dengan baik. Ada banyak penghalang yang menghalangi relasi kami dengan-Mu ya Bapa. Ampuni kami dan mampukan kami mulai dari hari ini untuk memiliki iman seperti anak kecil, iman yang tidak berbelit-belit, iman yang jujur, iman yang apa adanya di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Cinta